sama kepala tim ya, Mas Wicak ya. Jadi ketika ada temuan, terus yang ditampakkan pertama adalah ini ya. Ini adalah bagian ujung dari tulang paha kita gitu. Terus kemudian kami kesini melihat, oh tampaknya kalau misalnya tulang paha di situ pasti ada terusannya di sana gitu, arahnya kepalanya ada di sana. Oleh Mas Wicak dibongkar, oh ternyata benar gitu, ketemu kepala di situ. Nah artinya apa? Jadi kalau misalnya sudah tampak seperti ini ya ini menarik. Apapun itu ini ilmu gitu ya. Baik untuk arkeologi sebagai tambahan kelengkapan data penggalian. Bagi kami yang antropolog itu adalah bagian lagi dari ilmu kita gitu. Nah kita bisa menganalisis situasi seperti ini yang notabene adalah ini sangat menarik gitu ya. Setiap temuan di dalam tanah yang membuat kita semakin kepingin tahu menggali dan sebagainya itu adalah sangat menarik. Nah, kemudian kalau dalam ilmu kami itu karena kami dari antropologi fisik, di bawahnya itu ada antropologi forensik. Nah, kita biasanya memadukan metode-metode dalam antropologi forensik untuk melihat dan mengidentifikasi rangka itu ya. Nah, kita punya protokol untuk apa sih yang menyebabkan kita harus meneliti ini dan sebagainya gitu ya. Nah, standar protokol adalah namanya demografis ya. Kalau demografis itu berarti jenis kelamin, umur, tinggi badan dan sebagainya yang menunjukkan siapa dia ini. Nah, kemudian ketika saya tahu terbuka Mas Wicak memberitahu ke kita seperti inilah, ini menarik lagi gitu lah karena posisinya tengkurap gitu. Yang kita lihat dulu posisinya kan kalau orang dikubur biasa kan bisa melentang, bisa miring, bisa apa, tapi ini tengkurap gitu. Sometimes bisa duduk ya, kita pernah melihat yang duduk gitu ya posisinya. Tapi ini tengkurap. Dari mana kita tahu? Ini bagian panggul ya, itu tampak dari panggul ini, itu ya ini kan tulang duduk ya. Tulang duduk harusnya kalau dari depan tidak kelihatan, tapi ini sangat kelihatan, berarti kan bukti bahwa dia telungkup ya. Terus kemudian ini adalah bagian poplitea namanya. Nah bagian poplitea biasanya ada di belakang sini kan. Nah kalau dia ada di belakang dan menghadap ke atas ya berarti dia tengkurap kan, itu tanda-tandanya. Yang lainnya ini juga, dari kepalanya miring gitu ya. Ini gigi-giginya masih lengkap, bagus banget. Dan apa artinya buat kami seorang antropolog atau di dalam ilmu antropologi yang sebenarnya kondisi seperti ini adalah sangat bagus dalam studi-studi multidisiplin ya. Sehingga arkeolog tahu, antropolog juga tahu gitu. Sehingga kita bisa bercerita konteks apa sih waktu itu yang bisa kita ceritakan gitu. Jadi ini tidak serta-merta, oh ini korban pembunuhan, ini korban apa, tidak bisa kita berbicara begitu karena banyak banget yang harus kita lihat. Nah, untuk melihat siapakah dia, itu berarti kita harus mengidentifikasi berdasarkan ciri deh. Nah, yang pertama kalau kita mau lihat ini perempuan atau laki-laki itu. Kalau kita masih punya otot kan kelihatan, oh itu laki-laki, oh ini perempuan gitu kan ya. Nah, kalau sudah jadi rangka ini kan semua sama. Tengkorak itu semua rangka. Nah, ini ada cara-cara tersendiri dalam protokol kami untuk melihat apakah ini laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah ada beberapa ciri kalau misalnya kita ngomong laki-laki atau perempuan, ada dua bagian yang akurasinya sangat tinggi. Yang pertama adalah bagian pelvis, yang kedua adalah bagian tengkorak. Yang bagian pelvis sangat spesifik karena ini adalah benar-benar pembeda laki-laki dan perempuan. Perempuan kan bakalan punya anak kan? Iya. Nah, berarti pelvisnya harus bisa mengakomodasi anak kan ya. Sehingga laki-laki tidak perlu punya pelvis lebar karena dia tidak akan punya anak, maka pelvisnya agak sempit. Sementara kalau perempuan dia agak melebar. Bagaimana cara tahunya? Kita lihat di sini. Ini lubang lahir anak ya, jadi itu akan ketahuan kalau lubang lahirnya itu jauh lebih lebar ketimbang laki-laki. Terus kita lihat kalau lubang lahirnya lebar ya dia harus berkorelasi dengan bagian-bagian anatominya. Misalnya ini menunjukkan lebih dari 90 atau sekitar 90 menunjukkan bahwa pelvisnya lebar dan itu petunjuk bahwa dia perempuan gitu ya. Nah, kemudian ciri di tengkorak itu kita tahu beberapa sebenarnya ada di sini ya. Ini ada bagian kuping sini namanya mastoideus. Itu bisa dilihat di sini kalau kecil, tentu saja kecil dan besar relatif, tapi bagi peneliti yang sudah terbiasa matanya terlatih akan mengetahui ini kecil atau besar lain. Kalau ini kecil, dia perempuan. Kita cenderung ke perempuan, gitu ya. Kemudian ada satu lagi yang tadi kita temukan karena ini tidak lengkap, tidak banyak dan kita tidak bisa mencongkel semua atau membongkar semua, maka ini berdasarkan apa yang kami lihat gitu kan. Jadi sifatnya bisa sementara gitu kan sebelum kami bawa ke lab atau diizinkan dibawa ke lab untuk kemudian tahu gitu ya. Nah, misalnya di ini adalah pangkal paha kita ya yang masuk dalam pelvis ya. Ini diukur kalau tinggi kalau lebarnya itu diameter ya sekitar 43-an,
ke bawah itu berarti perempuan cenderungnya, kalau di atasnya itu laki-laki gitu ya. Nah itu yang bisa kita sampaikan untuk mengukur atau menentukan jenis kelamin. Nah dari itu tadi sementara kita simpulkan ini cenderung ke perempuan gitu ya.